Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para pemirsa Hikmah Senja yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bersua di bulan Ramadan yang penuh berkah di tahun 1440 Hijriah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalankan puasa Allah punya satu tujuan, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di ending ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar engkau hai umat Islam, hai umat yang beriman, menjalankan puasa agar meraih ketakwaan. Apa tanda ketakwaan? Bisa dilihat dari Al-Qur'an, dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari ayat ini Allah menerangkan pada kita bahwa orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang percaya pada barang gaib. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Dan yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, infak itu maknanya mengeluarkan apa yang diberikan Allah kepada kita, mengeluarkan tidak semuanya. Maka Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian. Perlu para pemirsa ketahui bahwa infak itu ada dua macam. Yang pertama infak wajib, dan yang kedua adalah infak sunnah. Infak wajib meliputi ada nafkah dan ada zakat. Dan infak sunnah banyak hal yang telah kita ketahui, sebagaimana istilah infak sendiri, wakaf, hadiah, dan lain sebagainya. Pada kesempatan sore ini saya sampaikan bahwa infak wajib ada dua, yaitu nafkah dan zakat. Nafkah adalah pemberian dari seorang kepala keluarga atau seorang suami kepada seorang istri dan anak-anaknya. Sebagaimana diketahui bahwa memberikan nafkah ini adalah wajib sebesar apapun sesuai dengan kemampuan seorang suami. Istri tidak boleh menuntut di luar kemampuan suami. Istri hanya berkewajiban menerima dan mensyukuri. Banyak zaman-zaman sekarang seorang istri menuntut di luar kemampuan seorang suami. Akhirnya rumah tangga berjalan tidak harmonis. Muncul adanya percekcokan dan bahkan berending pada perceraian karena tuntutan dari seorang istri yang ingin suaminya memberikan nafkah di atas kemampuan seorang suami. Hadirin jamaah Hikmah Senja yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zakat. Zakat ada dua. Yang masyhur umat Islam dipahami hanya zakat fitrah, sementara zakat mal belum terjamah atau belum pada sadar. Maka pada kesempatan sore ini kita gerakkan bagaimana umat Islam mampu menjalankan syariat zakat, yaitu zakat fitrah di bulan Ramadan sebelum sholat Id, dan zakat mal manakala sudah terpenuhi nisab maupun haulnya. Hadirin para pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah yang telah kita ketahui adalah hanya sekedar setahun sekali. Itu pun kadang ada yang salah sasaran karena tidak diberikan pada hanya fakir miskin, tapi pada asnaf yang lain. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda,
zakatul fitri tukmatal lil masakin wa tuhrotal lisaimin. Perlihat zakat fitrah hanya untuk tukmatal lil masakin, untuk makan orang-orang miskin. Berarti hakikat zakat fitrah adalah untuk satu asnaf atau mungkin dua, yaitu fakir dan miskin, bukan pada yang lain. Kalau kita akan menolong dari asnaf-asnaf yang lain, maka kita gerakkan bagaimana umat Islam menggerakkan supaya semangat untuk berzakat amwal, zakat harta. Sebagian mereka ada yang berpendapat, aku punya harta, tapi ternyata belum sampai nisab dan belum sampai haul. Kalau hanya menunggu nisab, maka kewajiban yang telah Allah wajibkan kita bisa tidak melaksanakan. Bolehlah kita belum sampai satu nisab, tapi kita maknai zakat itu sebagai sedekah wajib. Karena Allah ngendika, Allah berfirman, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Jangan menunggu sampai nisab, jangan menunggu sampai kita temu haul. Kalau menunggu sebagaimana yang dimaktubkan dalam buku fikih, maka umat Islam sekarang akan ketinggalan dan tidak bisa saling membantu. Bagaimana membantu saudara-saudara kita yang miskin dan yang membutuhkan uluran tangan bagi orang-orang yang punya rezeki berlebihan. Mari kita gerakkan, walau mungkin di dalam fikih belum sampai satu nisab, walau belum satu haul, tapi kita mengeluarkan dengan nama sedekah wajib yang di situ bisa diambil namanya zakat. Walaupun secara syariat tidak termasuk, tetapi sedekah wajib ini perlu kita gelurakan. Mari di Ramadan tahun ini kita semangati supaya saudara-saudara kita yang punya kemampuan lebih dalam rezeki untuk mampu memberikan sebagian hartanya lewat layismu atau lewat takmir masjid atau lewat apapun. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita makan sendiri, sehingga nanti Allah akan mengambil dari tubuh kita, dari keluarga kita dengan rasa yang sakit. Sebelum Allah mengambil, kita keluarkan dulu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang alim, kalau kita dapat rezeki tidak mengeluarkan infak, tidak mengeluarkan zakat, maka laksana makan sebuah mangga tapi dimakan bersama biji dan kulitnya. Bukan menjadikan tubuh kita sehat, tapi malah menjadikan kita masuk rumah sakit. Mari di Ramadan tahun ini kita berlomba-lomba dalam mengeluarkan zakat sedekah. Kemudian yang sunnah banyak macamnya, kita gerakkan juga. Infak masjid, sedekah yatim miskin, fakir miskin, kita berikan supaya di Ramadan tahun ini menjadi Ramadan teristimewa dalam beribadah maliyah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.